Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Hari hari ini ini kita kita akan akan melanjutkan melanjutkan mata mata kuliah kuliah yaitu yaitu pengolahan perikanan dengan pendekatan ekosistem. Mohon maaf ya, Maaf ya, saya agak bingung. Soalnya saya mendengar suara HP agak terlambat. Jadi terdengar kali bicara. Kali ini kita akan memasuki materi yang ke-9 yaitu entry data domain sumber daya ikan. Bentar ya, saya kecilkan. Nah, entry data sumber daya ikan ini akan membahas tentang bagaimana hasil dari perikanan atau usaha nelayan yang terkait dengan zona ekosistem. Nah, sebelumnya mungkin Pak Edo sudah menjelaskan bagaimana tentang domain sumber daya ikan ini secara umum. Kalau saya ingin menjelaskan cara mengentry data. Nah, jadi kan ibaratnya pertemuan satu diceritakan oleh Pak Edo tentang teorinya. Pertemuan kedua saya menjelaskan tentang entry data untuk di lapangan. Jadi kita melihat kondisinya, kita entry ke dalam beberapa form. Nah, form itu nanti di akhir perkuliahan cuman dihitung sederhana, pakai Excel atau perhitungan sederhana lah, jadi lebih mudah. Langsung aja ya. Di HP jalan. Nah, di sini kita udah jelaskan sama Pak Edo kemarin kalau beliau punya buku IFM. Mungkin udah kalian download, situ lebih lengkap. Karena saya ambil data juga dari buku Pak Edo. Ini bisa lihat. Arah rumahnya yaitu dalam domain sumber daya ikan ada 7 data yang akan diambil. Nah, mohon maaf ya, saya lihat HP karena di laptop ini nggak bergerak PPT-nya. Nah, di sini rangkumannya ada 7 jenis, yaitu pertama CPUE. CPUE itu kalau di kelas saya tanyain, cuman karena Zoom saya jelasin aja. Itu adalah upaya dari nelayan atau pelaku perikanan berbanding dengan hasil yang didapatkan. Nah, jadi misalkan pergi 10 kali, hasil berapa, nanti dibagi dia, itulah dia CPUE-nya. Misalkan kesimpulannya yang didapat adalah segini dengan usaha berapa pergi, ataupun hasilnya sedikit pergi banyak dapat, atau banyak dapat tapi banyak juga perginya, atau banyak pergi sedikit dapat, kurang lebihnya. Kemudian yang kedua membahas tentang ukuran ikan. Yang berikutnya kondisi ikan juvenil yang tertangkap. Yang keempat komposisi spesies target dan non target. Nah, di sini dibahas nanti apakah yang ditangkap itu ikan yang memang direncanakan memang tangkap ikan itu atau tertangkap ikan yang lainnya. Dan upaya pengelolaannya seperti apa? Apakah jual atau dikembalikan atau dilepas. Kemudian ada juga spesies yang dilindungi yang tertangkap. Kemudian yang keenam itu ring collect. Ring collect itu semacam seberapa jauh dan seberapa kesulitannya dalam menangkap sumber daya ikan. Kemudian yang ketujuh adalah densitas biomasa ikan karang. Nah, jadi di situ mau lihat kepadatan ikan karangnya seberapa padat. Lanjut ya. Nah, di sini kalau di HP kalian bergerak nggak slide-nya? Bergerak ya. Saya soalnya pengen lihat HP juga. Nah, yang pertama CPU itu seperti saya jelaskan di awal, dia mendata hasil upaya tangkapan dan hasil tangkapannya. Jadi cara entry datanya di lapangan, kita akan mengambil sampel di nelayan mungkin. Ditanya dalam 1 bulan
berapa kali tangkapan, kemudian berapa hasilnya. Kita mungkin ambil yang bulanan aja. Kalau yang tahunan itu sebenarnya harusnya ada di TPI atau dinas atau apa. Cuman sebagian mereka nggak ngambil data itu. Mungkin datanya diambil harian atau apa, ataupun datanya ada yang diambil. Kalau ada yang diambil, kita bisa pakai data mereka. Kita cocokkan. Kita tinggal ambil beberapa sampel aja di lapangan. Apakah cocok ataupun berbeda jauh. Kalau berbeda jauh bukan berarti salah. Mungkin beda respondennya. Kalau responden keseluruhan nggak mungkin diambil. Pasti yang diambil sampelnya dan kita ambil sampel berbeda. Itu masih mungkin ya. Nanti di data ya. Datanya seperti ini. Nah, di sini dibilang CPUE memiliki bobot 40%. Jadi dalam domain sumber daya ikan yang paling penting itu ada upaya tangkapan dan hasil tangkapannya. Jadi indikator nilai ini sangat berpengaruh dari pembahasan hasilnya nanti. Nah, saya scroll dulu. Nanti ada 3 kategori penilaian. Jadi dalam formnya itu, nggak salah saya ada 8 atau 9 kolom. Kita yang ngisi cuma 2 kolom aja. Isi poin apakah 3, 2, atau 1. Habis itu karena udah diformulasikan Excel-nya atau apa, dia otomatis akan isi hasilnya. Kita cuma lihat aja isi 3, 2, atau 1. Cuman cara isi 3, 2, atau 1-nya kan pakai analisis. Misalkan kita tanya tuh CPUE-nya stabil atau meningkat. Kalau turun daripada 25%, kita kasih 1. Kalau meningkat, kita kasih nilai 3. Cuman kan cara ambil nilainya nggak, orang tuh nggak tahu kalau kita ceritakan CPUE naik atau turun. Kita yang tanya aja. Trip dalam 1 bulan berapa kali? Habis itu berapa ini yang dapat? Kita dapat CPUE kan. Tapi kalau yang di dinas atau di apa, yang udah pernah ambil data, itu tahu dia berapa peningkatan atau penurunan. Kalau kita tanya aja nanti. Kalau yang jumlah segini menurun dari bulan kemarin atau bertambah. Nah, itu ketahuan nanti kalau dibilang banyak berarti bertambah. Kalau turun kita isi 1. Nah, itu dia ini gambaran CPUE. Cuman kalau di daerah lain ada yang udah meneliti atau emang diambil data tahunan. Jadi sini dapat data dari 2014 sampai 2012. Jadi tiap tahun ada produksi berapa gitu. Habis itu upayanya berapa, CPUE berapa. Ini kan produksinya yang didapat dibagi dengan CPUE. Nah, lanjut. Yang kedua, ukuran ikan. Di ukuran ikan ini kita akan mengambil data apakah ikan yang ditangkap sesuai dengan ukurannya atau dia ukurannya malah dapatnya kecil-kecil. Jadi kita harus tahu dulu dari di buku identifikasi ikan jenis A berapa sih ukuran maksimalnya. Jangan sampai nanti terdapat ikan yang agak kecil, kita bilang itu sekarang ikannya kecil-kecil, udah jarang besar. Padahal ikan itu emang ukurannya kecil. Jadi kita lihat dulu di buku ukuran ikan ini berapa senti sih, ukuran ini berapa senti. Nanti kita sampling hasil tangkapan nelayan. Kita ambil, ini ikan jenis apa. Kita lihat ukurannya. Oh, kalau emang sama besarnya, berarti tetaplah nilainya. Kita lihat nilainya. Nah, ini sebelum nilainya, cara ambil ukuran ikan kita udah tahu dari ujung mulut sampai ujung ekor. Kemudian juga kalau crustacea itu karapasnya aja. Kalau yang keong mungkin ya dari ukuran ketinggi keongnya atau sisi mendatarnya itu diukur. Nah, kemudian ada penilaiannya. Bernilai 1 jika ukuran rata-rata ikan tangkap semakin kecil. Oh, itu sebagai data. Misalnya kita ada buku ikan A
panjangnya adalah 30 cm. Yang didapat kita ambil beberapa sampel, mungkin di bawah 15. Oh, itu udah kecil. Kecuali masih 25 itu masih poin 2. Tapi kalau tetap 30 sesuai panduan itu 3. Lanjut. Kemudian ada proporsi ikan Yuana juvenil tangkap. Nah, di sini kita harus bisa bedakan mana ikan yang kecil, mana yang ikan itu memang ukuran benihnya. Tapi kalau benih tetap ikan umumnya tetap kelihatan kecil. Misalkan benih kerapu kelihatan, benih tongkol. Yang nggak kelihatan itu paling benih, bukan benih sih, juvenil hiu. Tapi hiu kan tahu kita bentuknya. Ini ikannya kan besar sebenarnya. Ini kecil tertangkap. Tapi kan mereka tidak menangkap ikan hiu. Nah, jadi nanti setelah nelayan mendaratkan hasil perikanannya, di situ dilihat apakah ikan besar semua ataukah ikan kecil. Kita lihat secara perkiraan itu berapa persen yang ketangkap. Apakah 1/4, 25%, ataukah setengah, 50%. Kita lihat parameter. Nah, nanti kalau poin 1 itu kalau tertangkap 60% atau setengahnya. Setengahnya sih nggak mungkin ya, jarang. Karena biasanya paling ya 25-30. Karena kan yang kecil-kecil tuh ada lewat jaringnya. Cuma parameter aja. Kemudian ada komposisi spesies. Komposisi ini maksud apakah ya ikan ditangkap emang ikan targetnya. Misalkan mereka menangkap ikan tongkol, apakah dapat ikan tongkol atau malah terdapat ikan pari yang dilindungi atau ikan hiu yang jenis yang dilindungi. Nah, nanti sebenarnya di analisis nanti diceritakan bahwasanya di daerah sini sering tertangkap ikan pari, ikan hiu. Habis itu apakah dilepaskan kembali atau lanjut dijual. Tapi untuk pengukurannya kita cuma lihat aja apakah ada tertangkap jenis ikan yang dilindungi atau jenis ikan yang memang udah punah. Jadi kita data dulu dari identifikasi. Lalu kita lihat karena sebagian enggak semua mengetahui ini jenis ikan yang dilindungi atau ikan yang hampir punah. Nah, di sini penilaiannya bernilai 1 jika proporsi target lebih sedikit daripada ikan yang dilindungi. Misalkan rata-rata kebanyakan terdapat ikan yang dilindungi itu dalam sekali penangkapan nelayan. Tapi biasanya jarang. Yang tertangkap itu nggak banyak, sedikit lah. Jarang sampai lebih 80% atau setengahnya. Kita data aja. Berikutnya sama juga. Tapi kali ini ikan yang dilindungi. Kalau tadi itu ikan yang non target ya. Contoh apa ya? Ya kalau yang nggak dilindungi mungkin ikan pari kan ada banyak. Ada yang dilindungi, ada yang enggak. Mungkin yang itu jenisnya. Atau tertangkap. Kalau penyu jarang sih. Kemudian juga yang nggak dilindungi atau jenis lain lah. Tapi kalau ini emang ikan yang dilindungi, udah ada statusnya dari buku identifikasinya atau di web-nya lah. Ini ikan yang hampir punah, ikan langka. Kita mendata juga tuh. Jadi sebenarnya sekali turun itu, kalau kita udah persiapan, bisa sekaligus isi. Kita isi ikan yang non target, ikan lindungi, juvenil, ukuran ikan, bisa sekali lihat. Enggak aman. Nah, di sini dilihat tadi. Skor 1 jika tangkapan ikan dilindungi lebih pada 1. Kalau terdapat mungkin dua aja, itu udah kategori di sini parah sih. 1. Karena kan ikan lindungi itu emang udah langka. 1 aja udah kategori yang bahaya. Tapi dikasih nilai 3 kalau nggak ada.
Oh, nilai 2 tuh misalkan 1. Nah, lanjut yang berikutnya range collapse. Range collapse-nya ada 2. Yang pertama, apakah nelayan itu semakin jauh mencari ikannya? Misalkan dibilang, dulu kami cuman berlayar berapa puluh kilo, udah bisa menangkap ikan. Kalau sekarang kami harus nambah lagi ke depan berapa kilo. Nah, itu kan otomatis menambah biaya operasional, menambah bensin, menambah lama kan. Kemudian yang kedua itu tingkat kesulitan. Nah, misalkan mereka menangkap ikan tuh paling 1 hari udah dapat segini. Sekarang nggak bisa 1 hari, harus 1 hari setengah. Nah, itu namanya range collapse. Kemudian dikasih cara penilaiannya, bernilai 1 jika semakin sulit, bernilai 3 kalau yang nggak begitu sulit atau mudah lah. Jadi nanti tanya menangkap ikannya masih kayak bulan lalu atau tahun lalu, apakah dia masih dengan berapa lama menangkap sudah dapat lah. Tapi kalau yang sampai udah tunggu di sini nggak dapat, pindah tempat lagi, pindah lagi, nah itu susah, kasih poin 1. Nah, kemudian yang kedua, lokasi fishing ground-nya semakin jauh. Misalkan dia bilang berapa jauh sih menangkap ikan? Oh, kami mungkin 1,5 jam berjalan atau berapa kilo dari pinggir pantai. Mas sekarang kami harus nambah lagi depan. Udah jauh. Itu kasih poin 1. Kecuali dibilang sekarang kami nggak perlu jauh-jauh lagi. Kami tinggal ke sini lebih dekat, ikannya udah banyak. Nah, itu dia kasih poin 3. Lanjut ya. Kemudian densitas biomasa untuk ikan karang. Nah, ini tentunya di daerah-daerah yang ada terumbu. Karena kalau daerah yang ada terumbu nggak bisa dilihat jenis ikan karangnya. Jadi nanti waktu ambil data ambil data ikan karang, kita lihat apakah itu jenis-jenis ikan karang atau ada jenis lain. Apakah jenis itu melebihi batas yang ditentukan. Kalau ini agak apa ya? Agak butuh kerjaan sedikit. Karena kita butuh data berapa luasan terumbu karang yang ada di tempat air sampel. Mungkin itu tanya di dinas atau di jurnal. Baru kita lihat berapa sih ikan karang yang terdapat di suatu wilayah itu. Dibilang saya mencari sekitaran situ dapatnya segini. Nah, kita bagi terus berapa luasannya, berapa sampel ikan karangnya. Nah, di situ sebenarnya dia harus hitung langsung itu. Jadi kita ambil transek 1 kali 1 lah. 1 meter panjangnya, 1 meter lebarnya. Kita mengambil sampel di kedalaman 1 meter. Ada nggak sih terumbunya karangnya? Kalau nggak meter nggak dapat, ya mungkin kalau 2 meter nggak mungkin ya, harus menyelam. Mungkin 1 meter aja. Berapa dominasi ikan karang? Itu cara yang ambil sendiri. Tapi kalau ambil yang nelayan itu langsung tanya aja berapa ikan karang yang terdapat di area penangkapan ini. Nah, jumlahnya itu nanti dibagi dengan jumlah luasan terumbu yang ada di situ. Nanti dikalikan naik kedalamannya. Luasan kali kedalaman untuk mendapatkan meter kubik dibagi dengan jumlah hasil individu tangkapan. Bukan berat tonnya, tapi individu. Nah, nanti bernilai 1 kalau diukur kedalaman 1 meter kubik nggak sampai 10 individu. Tapi ini mungkin termasuk ikan yang kecilnya, nggak mesti yang besar. Berarti kelimpahan padatan ikan karangnya itu memang padat. Sebanyak sedikit lah. Lanjut. Nah, kemudian bobot itu dinilai.
nilai masing-masing parameter tadi kan 3, 2 atau 1 dikali bobot. Bobot itu ada 40%, jadi kan 15 udah ada lah. Densitas juga udah ada, tinggal dikali aja. Sebentar tuh. 5 menit ya. Cuman yang lama itu cara ambil data. Ini latihan tugas nih, bukan tugas, tapi semacam cara pas praktikum nanti. Di buku PEDU ada tuh. Di setiap bab itu ada latihan tugas. Cuman itu cara kerja di lapangannya, apakah setelah jelaskan kalian itu paham atau belum paham. Tapi ini kalau semudah ini, mungkin karena kita nggak tes langsung, agak susah. Tapi begitu tes, kelihatan tuh nggak sesuai dibayangkan. Sebentar. Ini contohnya. Oh, ini contoh tabel data. Di sini kan ada keterangan tuh CPUE, ukuran ikan dan lain-lain kan. Kemudian ada data ikan, apa yang diambil, skornya nih TISI, bobot udah ada, ranking udah ada, skor densitas udah ada, nilainya itu kosong. Cuman waktu kita isi skor, kalau Excel-nya dikasih formula, langsung keluar di ujungnya dia otomatis. Begitu juga dengan jumlah. Kemudian ada kategori penilaian. Apakah dia kalau banyak satu, berapa nilainya dikasih poin merah, itu berbahaya. Itu yang perlu diperhatikan untuk dilakukan strategi pengolahan. Nah, misalkan ada kan dana untuk memperbaiki sumber daya ikan atau domainnya lah. Nah, nanti bagian mana yang perlu diperbaiki? Nanti dilihat aja mana yang masih kode merah, itu diperbaiki. Karena biasanya dananya terbatas. Jadi kita utamakan prioritas yang mana dulu yang rusak, itu yang diperbaiki. Baru nanti yang lainnya. Kalau yang orange ini pendataan di akhir. Ini karena slide pertama saya udah buat duluan ya. Oke, materi hari ini sudah selesai ya. Karena dari Zoom agak susah sih menjelaskan materi, apalagi juga laptop nih. Saya bermasalah kan karena bukan laptop pribadi, lagi rusak laptop saya. Ada yang tanyain nggak sebelum saya tutup? Kalau absensinya saya lihat dari partisipan aja. Ya, saya screenshot. Ada yang tanyain? Kira-kira Jumat depan itu udah libur atau disuruh masuk ke kampus ya? Sebetulnya suruh masuk mungkin Pak. Apa? Kayaknya masih masuk Pak. Oh, kalau masuk nanti saya jelaskan saja lebih enak. Ini karena kan megang ya. Bisa balik dulu. HP kan sebentar ya. Bisa apa tuh? Bisa dilakukan dari rumah. Oke lah. Kalau ada yang tanya, silakan dari Zoom ini. Karena saya nggak bisa mematikan Zoom. Udah macet laptopnya. Saya juga izin dari sini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak ya. Ya, sama-sama.
Besok.